Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asraf Ridwan dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Robi mengenai konsep negara, unsur, dan model. Pertanyaan pertama, jelaskan konsep negara menurut Insinyur Soekarno. Jadi menurut Insinyur Soekarno itu, bangsa adalah suatu persamaan, satu persatuan karakter watak yang lahir, tumbuh karena persatuan pengalaman. Soekarno juga menambahkan bahwa yang disebutkan sebagai tanah air adalah sebagai tempat di mana orang-orang itu memiliki kehendak bersatu dan merasa senasib, ya, sepenanggulan berkumpul gitu. Soekarno juga menegaskan bahwa pendekatan bahwa bangsa Indonesia itu seperti Natal Indonesia, ya, bukanlah sekedar sebuah satu golongan saja orang yang hidup dengan di atas daerah yang kecil, ya, seperti yang kita ketahui Minangkabau, Yogyakarta, Sunda, Bugis, dan berbagai suku lainnya. Tetapi bangsa Indonesia itu ialah seluruh manusia, ya, menurut geopolitik yang telah ditentukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga tinggal disatukannya sebuah pulau-pulau di Indonesia dari ujung Sumatera sampai ke Irian, seluruh wilayah, ya, sehingga terbentuknya suatu negara. Ya, itulah yang penegasan dari Bapak Insinyur Soekarno. Nah, kita lanjut ke pertanyaan kedua mengenai negara memiliki dua unsur yang dianggap urgen. Nah, yang pertanyaan itu dan dianggap pelengkap. Sebutkan dua hal yang dianggap sebagai pelengkap itu. Yang pertama adalah rakyat. Mengapa? Mengapa demikian? Karena bangsa atau negara sangatlah membutuhkan rakyat. Karena rakyat adalah merupakan unsur terpenting dari sebuah negara. Rakyat yang pertama-tama berkepentingan supaya negara itu berjalan dengan lancar dan baik, serta mampu mewujudkan sebuah tujuan. Dan yang kedua yaitu adalah pengakuan dari negara lain selain rakyat. Mengapa? Karena sebuah negara ataupun wilayah itu harus memiliki pemerintah yang berdaulat. Ya, masih ada satu unsur lagi bagi negara itu, pengakuan dari negara-negara lain. Nah, itulah dari dua unsur yang dimana sebagai pelengkap dalam sebuah negara. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga, yaitu Indonesia terbentuk melalui proses apa? Nah, teori terbentuknya negara itu dibedakan menjadi 4 teori atau dibilang 4 bagian. Yang saya pahami, yang pertama itu berdasarkan teori hukum alam, yang kedua berdasarkan teori ketuhanan, yang ketiga itu berdasarkan teori perjanjian, dan yang terakhir itu berdasarkan teori kekuasaan atau kekuatan. Dari semua 4 itu adalah yang paling menonjol ataupun yang dimana Indonesia itu terbentuk melalui proses apa adalah teori ketuhanan. Mengapa? Karena disinilah awal mula, ya, awal mula terbentuknya negara. Dan berdasarkan teori ini, negara bisa terbentuk karena adanya karunia dari Tuhan.
melalui perjuangan panjang suatu negara. Nah, itulah jawaban dari saya. Semoga bisa dipahami ya Pak. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.